Oh ya, ini on cam ya. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakoekonomi yang sudah memberikan kesempatannya kepada kelompok kami untuk dapat melakukan presentasi, di mana kelompok kami akan mempresentasikan mengenai CUA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi Idrin Rahifah dengan nomor induk mahasiswa 210105090. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Dan juga tentunya saya tidak sendiri dalam melakukan presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Humairah Tefani dengan nomor induk mahasiswa 210105034. Yang kedua ada Trilagir Sayakti dengan nomor induk mahasiswa 210105081. Oke, next. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari CUA sendiri. Jadi CUA yaitu analisis yang mengukur manfaat dalam utilitas beban lama hidup, menghitung biaya per utility, mengukur rasio untuk membandingkan di antara beberapa program. CUA yaitu intinya membandingkan biaya terhadap program kesehatan yang diterima, kemudian dihubungkan dengan peningkatan kesehatan yang diakibatkan perawatan kesehatan. UALYS itu pasien sehat dinyatakan dalam angka. Yang berikutnya itu ada tujuan dari CUA. Tujuan dari CUA yaitu memperkirakan perbandingan antara suatu biaya intervensi yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian menghasilkan keuntungan dalam hal kualitas hidup dalam setahun oleh para penerima manfaat kesehatan. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada prinsip CUA. Yang pertama yaitu menentukan biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan tercapainya hidup sehat. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Trilagir Sayakti. Kepadanya saya persilakan. Berikut review jurnalnya. Pendahuluan. Di Amerika Serikat, biaya yang terkait dengan pradiabetes dan diabetes telah meningkat dari 174 dolar miliar pada tahun 2007 menjadi dolar 245 miliar pada tahun 2012, termasuk 176 dolar miliar biaya medis langsung dan 69 dolar miliar biaya tidak langsung. Karena kecacatan terkait dan hilangnya produktivitas, pengeluaran untuk diabetes menyumbang lebih dari 5 dolar perawatan kesehatan AS dan rata-rata penderita diabetes menghabiskan 2,3 kali lebih banyak untuk layanan perawatan kesehatan. Diabetes juga membebani kualitas hidup pasien dan mengurangi harapan hidup karena meningkatkan risiko komplikasi kronis seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit ginjal, dan masalah mata dan kaki.
Ini adalah salah satu dari 10 penyebab utama kematian di Amerika Serikat. Metode. Langkah pertama yaitu data tinjauan. Tinjauan sistematis CUA, diabetes kami melaporkan hasil tinjauan sistematis dalam dua cara. Pertama, kami meringkas karakteristik studi. Kami mengelompokkan artikel berdasarkan tahap pencegahan. Pencegahan primer, intervensi yang melindungi orang sehat dari awal diabetes dan komplikasinya. Pencegahan sekunder, intervensi yang mengurangi perkembangan diabetes dan komplikasinya selama tahap awal penyakit. Dan pencegahan tersier, intervensi yang mengobati atau mengelola pasien dengan diabetes. Set analisis kedua memeriksa distribusi ICER. Kami mengklasifikasikan ICER sebagai penghematan biaya lebih murah, lebih efektif, kurang dari $20.000 KALY, $20.000 hingga $50.000 per KALY, $50.000 hingga $100.000 per KALY, $100.000 hingga $200.000 per KALY, lebih dari $200.000 KALY, dan mendominasi lebih mahal kurang efektif. Mirip dengan klasifikasi yang digunakan oleh Lee et al. Langkah kedua, skenario realokasi sumber daya. Menggunakan data Humedica MR untuk memperkirakan jumlah potensial pasien yang dapat dialihkan ke layanan dan perawatan diabetes bernilai tinggi. Hemat biaya yang diidentifikasi dalam ulasan kami di Tufts Medical Center Registry Analisis Efektivitas Biaya dan direkomendasikan oleh pedoman AACE atau standar ADA. Selanjutnya yaitu hasil. Langkah pertama, karakteristik CUA. Terkait diabetes kami mengidentifikasi 312 CUA pada gangguan endokrin dalam registri. 116 artikel dikeluarkan karena berhubungan dengan gangguan endokrin, selain diabetes atau tidak melaporkan rasio yang valid. Berikut yaitu gambar pemilihan studi kegunaan biaya diabetes untuk tinjauan sistematis CEA, analisis efektivitas biaya CUA, dan analisis utilitas biaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Humaira Tefani. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini tabel tentang karakteristik studi utilitas biaya intervensi diabetes. Next. Next. Oke, langkah kedua yaitu nilai pengalihan pasien ke perawatan bernilai tinggi dari intervensi yang dipertimbangkan dalam tinjauan sistematis ini. 98 dilaporkan lebih efektif dan lebih murah daripada pembandingan di antara intervensi dominan ini. 67 direkomendasikan oleh pedoman AACE atau standar ADA. Next. Di sini ada tabel. Tabel yang kedua itu tentang pemanfaatan intervensi penghematan biaya yang direkomendasikan oleh pedoman terpilih dalam penelitian di US menggunakan set dalam Humedica. Lalu yang tabel ketiga ini tentang skenario realokasi sumber daya hipotesis potensi perubahan pemanfaatan penghematan biaya sumber hidup dan KALY yang diperoleh. Next. Lalu kesimpulan kesimpulan CEA membantu mengidentifikasi layanan bernilai tinggi dan karenanya membantu mengoptimalkan pengeluaran perawatan kesehatan.
Temuan kami menunjukkan bahwa sebagian besar intervensi diabetes yang dievaluasi oleh CUA direkomendasikan oleh pedoman praktis dan menghasilkan nilai uang yang baik. Misal biayanya 50.000 dolar per QALY yang diperoleh. Hasil kami juga menunjukkan bahwa praktis tidak optimal secara ekonomi. Baik pasien maupun sistem perawatan kesehatan dapat diperoleh manfaat dari peralihan ke penggunaan layanan yang lebih besar yang telah menunjukkan efektivitas klinis yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah. Penelitian ini di masa depan diperlukan untuk mengeksplorasi mengapa intervensi menghemat biaya tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Dan apakah ada karakteristik pasien yang dapat menjelaskan atau setidaknya memprediksi penggunaan berkelanjutan dari layanan bernilai rendah. Saya kembalikan ke moderator. Ya, oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam melakukan presentasi, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.